nggak akan cukup ya Bu. Betul, betul, Karena betul, banyak betul. sekali cakupannya. Banyak sekali, iya. Betul, tapi mungkin tadi yang bisa kita highlight ya dari catatan-catatan Bu Gadis yang penting untuk menghadapi pandemi ini, dan mungkin kita juga dipaksa untuk berubah, untuk kita lebih sehat. Kita juga dipaksa untuk berubah menjadi seperti sekarang dengan teknologi, webinar pun kita berjauhan ya Bu, walaupun Ya. jarak tidak memisahkan gitu, dan kita juga dipaksa untuk menggunakan masker. Nah, ini memang perubahan-perubahan yang harus kita bisa embrace ya, bisa kita rangkul ya Bu. Iya. Tapi mungkin ada hal-hal lain yang memang kita agak sulit adaptasinya ya Bu. Seperti tadi mungkin ada beberapa pertanyaan nanti akan kita bahas di Q&A, tapi garis besarnya adalah kita harus bisa punya energi positif ya Bu. Iya, Yang betul. bisa untuk melit semuanya ke arah positif attitude dan optimisme untuk kita bisa hadapi semuanya di tahun 2022 ini. Betul, betul. Seperti betul. itu kurang lebihnya. Jadi kita akan masuk Ibu ke sesi tanya jawab. Kita coba buka dulu di chat. Kolom Q&A-nya ini cukup banyak. Aku akan coba pilih beberapa ya Ibu, berhubung kita ada keterbatasan waktu. Jadi kita coba pilih dulu beberapa yang mungkin mewakili pertanyaan dari semua sahabat-sahabat MP Wellness di sini. Mungkin aku akan coba ambil dari Mbak Yunita Asri. Ada pertanyaan seperti ini. Siang Ibu, izin bertanya. Setiap orang pasti pernah stres. Bagaimana kita bisa mengetahui kapan saatnya kita sudah harus pergi ke psikolog, Ibu? Boleh dijawab langsung, Ibu. Baik. Untuk mengetahui kapan kita harus bertemu dengan psikolog. Apabila kita sudah merasa cemas yang berkepanjangan, kita sudah tidak tahu kita harus bicara sama siapa. Ya, kita cemas, kita sampai tidak bisa tidur, kurang selera makan, ya. Yang biasanya kita suka dengan makanan favorit kita sudah tidak suka, sudah tidak mau, tidak ada selera. Tidur juga sudah gelisah gitu ya. Kita berpikir kita juga sudah tidak fokus gitu. Nah, itu sebaik-baiknya itu berjumpalah dengan psikolog, karena psikolog itu ada nanti tes lain, ada tes psikotes, ada tes yang lainnya, ada hipnoterapi, hipnosis dan lain sebagainya. Ya, kalau sudah lebih parah itu ada yang lainnya. At least kalau bertemu dengan psikolog, nanti psikolog akan mengarahkan apa langkah-langkahnya, apa yang harus dia lakukan, apa yang mereka harus lakukan, kegelisahannya itu dari mana gitu ya. Saya menganjurkan, ini bukan karena saya psikolog di sini, jangan sampai Anda berbicara dengan orang yang tidak tepat, Ibu ya? Tidak tepat, ya nanti malah jadi spread. Apalagi kalau ada masalah pribadi. Ada masalah pribadi disampaikan kepada kawan, nanti disampaikan kepada saudara gitu ya. Yang hasilnya Anda malah semakin stres. Jadi tadi kalau Anda udah merasa cemas, berkepanjangan, selera makan berkurang, sampai tidur juga Anda sudah gelisah, udah malas gitu ya, malas mau pergi, malas mau segala macam. Kalau kata anak sekarang mager, ya. Nah itu dianjurkan untuk ketemu sama psikolog itu. Oke ya, sahabat-sahabat yang kita jangan jadi generasi rebahan ya, harus jadi generasi perubahan nih yang membawa perubahan. Tapi mungkin menyambung Bu, pertanyaan dari Mbak Yunita Sari tadi, ini ada pertanyaan juga mungkin mewakili dari Lum Priyanto Budiman. Tadi kan ada sempat ditanya ya, kapan waktu yang tepat kita berkonsultasi. Tapi pertanyaan lanjutannya nih Ibu, apa bedanya psikiater dan psikolog, Ibu Gadis? Oke. Kalau psikiater itu adalah seorang profesional yang mempelajari mengenai kesehatan mental juga, tetapi psikiater dia bisa melakukan tindakan medis seperti memberikan obat, memberikan suntikan, ya. Nah, kalau psikolog tidak. Psikolog adalah orang yang mempelajari kesehatan mental dan mengobati mental itu secara teorinya. Kami sebagai psikolog kami punya teori. Teorinya banyak sekali. Kita ada beberapa tools ya, ada tools
dalam ilmu psikologi itu ada tools, ada alat ya, dan ada terapi. Jadi kami melakukan terapi, lebih melakukan pengobatan kami lebih melakukan dengan cara komunikasi, nanti ada terapi, fisioterapi, konseling, pendampingan konseling. Walaupun konselingnya mungkin bukan konseling yang seperti kita bicara dengan teman, karena ada teknik seorang psikolog itu ada teknik intonasi suara pada saat kita melakukan terapi atau konseling dengan konseli kita atau pasien kita katakan atau klien, itu ada intonasi suara, gelombang suara yang kita keluarkan, ya. Itu salah satunya adalah untuk lebih memberikan ketenangan kepada konseli atau klien itu. Gitu. Jadi itu ada gelombang suara yang kita lakukan. Ya. Baik, Bu Gadis. Iya, seperti tadi ya mungkin awal disampaikan nih, kayaknya di Indonesia ini memang bisa dibilang antara tabu atau mungkin orang juga masih kurang aware terhadap kesehatan jiwa kita ya Bu. Padahal itu sesuatu yang memang harusnya bisa segera ditangani dan penting untuk ditangani, begitu ya Bu. Nah ini kita menyambung ke pertanyaan berikutnya juga nih Bu. Ini ada pertanyaan dari Wulan dari Jakarta. Ini pertanyaannya, Ibu izin tanya. Bagaimana masalah kesehatan ini lebih buruk dari sakit fisik? Dan bagaimana cara ciri-ciri untuk mengatasi kesehatan mental yang bersifat permanen? Wah, ini sudah sampai permanen ya. Mungkin bisa dibantu, Bu Gadis. Ya, jadi maksudnya tadi adalah bagaimana melihat orang yang memiliki berarti kesehatan mentalnya lebih buruk daripada sakit fisiknya begitu Bu. Oke, ya itu banyak sekali. Banyak sekali di Indonesia ini banyak sekali orang yang mengalami kesehatan mentalnya sangat terganggu lebih dari fisiknya tapi tanpa mereka sadari. Ya. Salah satu contohnya adalah bagaimana terjadinya kita orang memakai narkoba misalnya. Narkoba itu sudah tahu akan mencelakakan diri kita ya. Tidak ada sedikit pun keuntungan kita memakai narkoba. Tetapi orang masih memakai narkoba. Itu ada secara kesehatan mental, dia sudah punya gangguan dalam pola berpikir. Ya, jadi secara mental dia sudah ada gangguan. Itu seharusnya didampingi oleh psikolog. Ya, orang kalau sudah terkena satu kali kepada narkoba itu sebaiknya harus didampingi oleh psikolog karena semua tahu, tidak hanya kita, sampai anak-anak kecil sudah tahu bahwa tidak ada keuntungan sama sekali di dalam narkoba itu. Ya, yang ada itu adalah kerugian. Tetapi masih banyak orang-orang kita yang masih pakai narkoba itu ya dengan mengatasnamakan supaya saya lebih fresh, supaya saya lebih sehat. Sebetulnya kalau lebih sehat ketemu saja dengan psikolog ya. Psikolog akan memberikan tips-tipsnya bagaimana supaya Anda lebih tenang dalam menjalani hidup, bagaimana Anda menghadapi masalah, maka diskusilah Anda dengan psikolog gitu ya. Nah, juga bagaimana melihat orang yang sudah punya gangguan kesehatan yang sudah lama gitu ya, yang sudah parah, itu bagaimana? Itu dari cara bicara kita bisa melihat. Mungkin orang awam tidak bisa melihat secara jelas, tapi kalau misalnya mau lihat, biasanya jawabannya kalau kita memberikan pertanyaan, jawabannya tidak fokus. Kadang-kadang dia sudah jawab A, nanti kita tanya lagi, ya ini tip dan trik salah satunya, kita tanya nih satu pertanyaan, nanti kita kasih tanya yang lain, kita jawab lagi, kita tanya lagi kepada pertanyaan yang tadi, dia sudah lupa. Itu salah satunya dia sudah punya saya tidak suka dengan mengatakan penyakit mental ya, jadi pola pikir pola pikir yang berbeda dari kita orang yang normal. Nah, itu salah satunya adalah itu. Kalau dia diajak bicara, dia sudah kemana? Kalau yang sudah sangat dalam ya,
tidak fokus dengan apa yang lawan bicara sampaikan, kadang-kadang lebih banyak melamun gitu ya. Pernah ada terjadi ketabrakan di Jakarta ini karena dia melamun. Itu salah satunya adalah dia sedang mengalami penyakit, saya tidak ingin mengatakan penyakit, jadi sedang ada kelainan ya, pola berpikir yang berbeda dari kita seperti kita orang normal biasanya. Gitu. Ya, oke ya. Jadi mungkin teman-teman kalau mungkin bahasa awamnya lagi ada kepikiran atau apa, mungkin lebih baik menahan diri ya Bu, menjaga diri, apalagi mungkin harus bawa kendaraannya dengan keluarga ini, kita kan harus lebih memikirkan juga, nggak hanya diri kita, tapi kita juga punya keluarga seperti itu. Iya, betul. Jadi kayaknya kita harus masuk ke pertanyaan terakhir, mengingat kita ada batasan waktu. Ini sebentar kita coba lihat dulu di kolom Q&A-nya. Nah, ini ada satu pertanyaan terakhir yang mungkin bisa mewakili pertanyaan teman-teman yang hadir di forum ini ya. Nah, ini salah satunya datang dari Najla Azarin. Selamat siang, perkenalkan nama saya Najla Azarin, izin bertanya kepada Ibu Gadis Elia Malia. Dengan tuntutan yang semakin tinggi di era revolusi 4.0 dan COVID-19 yang menyulitkan seseorang untuk beraktivitas, bagaimana cara kami dapat mengelola tingkat kesetresan, khususnya dengan persaingan yang semakin ketat dan tuntutan pekerjaan yang meminta kami untuk bekerja secara optimal walaupun di kala pandemi. Oke. Wah, ini menarik ya. Baru kemarin saya membahas ini dengan sebuah perusahaan PMA di Indonesia. Jadi kita yang sedang bekerja, Ananda yang sedang bekerja, bagaimana kita menghadapi tuntutan pekerjaan yang banyak dalam kondisi COVID seperti ini. Nah, yang seperti tadi saya katakan ya, bagaimana kita menarik energi-energi positif kepada diri kita sendiri. So let we think positively. Mari kita berpikir secara positif, berikan ruang kita untuk berpikir. Misalnya tadi di dalam contoh berbaik hati pada diri sendiri. Berikan waktu ruang kepada diri kita sendiri, itu berpikir. Misalnya tanggung jawab pekerjaan, kalau kita menyukai sebuah pekerjaan, saya yakin itu tidak akan menjadi sebuah beban ya. Malah kita harus mencari ide-ide baru ya. Bu Mei itu tidak akan lama ya tinggal di Medika Plaza, menjadi seperti saat ini, punya nilai-nilai yang bagus gitu ya. Itu karena saya yakin Bu Mei mencintai, saya kasih contoh Bu Mei mencintai pekerjaannya. Mencintai pekerjaannya, maka nanti tanpa kita sadari pasti kita akan mempunyai, kita akan menjadi orang yang lebih kreatif ya di dalam pekerjaan kita gitu. Bagaimana kita memotivasi diri kita sendiri yang seperti tadi saya katakan, Anda bisa pergi keluar lebih kepada alam terbuka karena oksigen itu diperlukan. Oksigen itu bisa mendetoks apa yang jadi beban pikir, itu bisa mendetoks tanpa kita sadari. Silahkan Anda mencobanya. Begitu kita pergi ke alam yang banyak pepohonan, yang masih bagus. Kalau di Jakarta itu bisa ke daerah BSD, itu ada hutan buatan tapi bagus. Ke puncak juga bisa, atau di daerah lainnya. Itu dihirup udara sama kita, ya, dihirup udara pelan-pelan, lantas dikeluarkan juga dengan pelan-pelan, dengan memberikan ketenangan, ya. Sugestikan diri kita sendiri bahwa kita membuang semua yang tidak baik dalam diri kita, secara fisik juga dalam pikiran kita. Kita buang, kita keluarkan, disugestikan oleh diri kita, dikeluarkan gitu, dikeluarkan, itu bagian daripada meditasi juga ya, dikeluarkan lantas kita tarik energi-energi yang positif ya. Dan itu harus berhubungannya juga, harus berhubungan kepada Allah atau kepada Tuhan ya. Itu harus diikut sertakan dengan kita. Jadi hubungan spiritual di dalam agama itu penting untuk kita ya.
Nah, karena kita juga sebagai manusia hanya ikhtiar, yang sesungguhnya yang mengobati itu hanya Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, bagaimana tadi yang seperti saya katakan, bagaimana menyikapinya tadi, yaitu lakukan meditasi untuk diri Anda sendiri. Kalau misalnya tidak bisa di luar, lantas di dalam rumah, ya kalau ada di dalam rumah ada ruang yang masuk udara itu lebih bagus gitu. Kalaupun tidak ada, Anda memakai sugesti Anda sendiri. Ya, pakai sekarang sudah banyak yang namanya brainwave. Itu Anda bisa cek atau bisa nanti mungkin berdiskusi lagi dengan kami, dengan pihak Medika. Kami punya ada brainwave adalah gelombang suara yang bisa membuat kita menjadi lebih tenang, bagaimana menyikapi hidup seperti ini, bagaimana kita menjadi orang yang memiliki motivasi yang bisa memotivasi diri kita sendiri, apalagi bisa memotivasi orang lain, dan kita bisa menjadi orang yang kreatif. Gitu, oke, baik Ibu, terima kasih banyak. Ternyata kita masih ada kesempatan Ibu untuk mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi. Baik. Jadi aku coba bacakan. Di sini ada dari Mbak Citra Ayu dari Bandung, ini dari instansi umum. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita bisa konsisten dalam berresolusi dan bagaimana langkah awal untuk merealisasikannya. Terima kasih. Memang sepertinya yang paling berat memulainya ya Bu ya? Ya. Nah, yang tadi saya sampaikan tadi di sebelah resolusi ada prioritas, ya. Nah, prioritas itu kita harus punya prioritas. Ya, saya malah mengajarkan kepada anak-anak mahasiswa di sini bagaimana Anda harus memegang buku, membuat sebuah agenda. Ya, prioritas Anda yang seperti tadi Anda inginkan, saya ingin konsisten dengan resolusi saya, maka buatlah agenda. Ya. Orang-orang yang sukses itu memiliki agenda dan disiplin dengan agendanya. Ya, jadi kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri. Bagaimana kita memulai langkah, buat satu langkah dan kita harus konsisten. Kita harus konsisten, mau tidak mau kita harus konsisten, kita harus lakukan itu. Tidak ada satupun yang bisa merubah, termasuk saya sebagai seorang psikolog, hanya Anda sendiri. Kami hanya memberikan langkah-langkah, step-step dari ilmu yang kami ketahui, ya. Tetapi yang melakukannya adalah Anda. Ya, seperti seorang dokter, Anda sakit, saya kasih obat, tapi Anda tidak minum obatnya juga percuma. Jadi langkahnya tetap ada pada diri kita sendiri. Kita harus konsisten, kita harus memprioritaskan. Tadi yang di sebelah resolusi itu kita lihat ada prioritas. Nah, kita harus memprioritaskan langkah apa dan kita harus disiplin ya. Kita harus disiplin dengan diri kita sendiri. Dan saya yakin itu bisa tercapai. Itu Allah bisa karena biasa. Kalau kita sudah terbiasa dengan kedisiplinan, maka dengan hal yang lain pun kita pasti akan disiplin. Pasti kita akan konsisten. Itu Bu Mei. Iya, betul. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat MD Wellness, ini kuncinya disiplin, tapi harus datang dari dalam diri kita sendiri. Tidak bisa datang dari saya atau datang dari Bu Gadis, tapi benar-benar memang dimulai dari diri teman-teman sendiri. Baik, Bu Gadis, kita akan masuk ke pertanyaan terakhir. Untuk sahabat-sahabat MD Wellness, mohon maaf jika memang tidak semua pertanyaan bisa kami bacakan, karena memang aspirasinya cukup banyak Ibu, jadi mungkin nanti kita akan arahkan di pertemuan yang lain nanti. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini datang dari Rizky Pratomo. Rizky izin bertanya kepada Ibu Gadis, bagaimana cara menghadapi kesehatan mental kita agar selalu terjaga baik, terutama di masa pandemi sekarang ini, di mana pada masa pandemi banyak orang yang terimbas dari mulainya menurunnya pendapatan, kehilangan pekerjaan, ketakutan akan virus, dan lain-lain. Jadi mungkin Ibu ada langkah atau tips apa yang bisa diberikan kepada sahabat-sahabat MD Wellness yang mungkin saat ini sedang kurang beruntung menjadi korban dari pandemi, kehilangan pekerjaan, agar bisa cepat bangkit dari keterpurukan seperti itu, Ibu. Kembali lagi, dasarnya ilmu psikologi adalah dari spirit, ya, dari spiritual. Untuk menyikapi banyaknya terdampak pemutusan hubungan
bekerja, kehilangan pekerjaan, itu pasti akan berdampak kepada diri kita sendiri. Nah, saya mengajak, mari kita yakini bahwa rezeki itu tidak di tangan perusahaan, rezeki itu adanya di tangan Allah atau di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Rezeki kita itu sudah ditakar, sudah ada takarannya. Ya, saya kasih contoh. Ada kawan saya sudah 2 tahun, Bu Mei, tidak bekerja. Tapi dia bicara sama saya, karena memang beliau suka diskusi dengan saya. Jadi betul juga ya Bu, ternyata saya tidak punya pekerjaan 2 tahun ini, tapi tetap saya bisa makan, anak-anak saya, istri saya bisa makan, anak saya masih bisa sekolah. Uangnya dari mana saya nggak tahu. Jadi ada hal yang sifatnya misterius kalau tangan Allah atau tangan Tuhan sudah bekerja bersama dengan kita. Kalau tangan Allah atau tangan Tuhan sudah ikut campur, itu tidak bisa kita pakai logika. Itu salah satunya. Tapi mari kita bicara lagi secara logikanya. Yang tadi, mari kita berpikir positif. Masukkan energi-energi positif kepada kita. Bagaimana langkah-langkah kita untuk menyiapkan tadi, membuat resolusi, membuat jadwal, membuat agenda untuk langkah kita. Kita harus berikhtiar. Kita lepas dari pekerjaan, bagaimana kita melangkah lagi, mencari lagi pekerjaan, apa sih yang harus kita siapkan dalam mencari pekerjaan ini. Ya, saya di sini ingin juga mengajak kepada semua yang audiens yang ada di sini, mari Tuhan itu tidak tidur, ya, Dia akan selalu ada bersama kita. Ya, selama kita itu benar, akan selalu ada bersama-sama kita. Nah, mari kita bikin langkah ikhtiarnya kita, usahanya kita sebagai manusia. Yang kehilangan pekerjaan, mari kita cari lagi pekerjaan, ya. Yang kehilangan pekerjaan bisa kontak ke saya ada beberapa grup yang bisa memberikan pekerjaan-pekerjaan, ya. Nah, yaitu yang hilang pekerjaan, persiapkan. Dalam keadaan seperti ini, tambah ilmu yang sesuai dengan kompetensi kita. Ya, sekarang dengan adanya teknologi ini mudah sekali, Bu Mei. Kita bisa cek di Google, banyak sekali kelas-kelas online yang gratis. Mereka yang sangat berbaik hati, mereka sekarang banyak memberikan webinar-webinar gratis untuk menambah ilmu, pengetahuan, skill kepada kita untuk orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Ya, malah Anda bisa menjadi webinar, Anda bisa menjadi entrepreneur dengan hal-hal yang kecil. Mari bisa datang ke MP, ya, untuk diskusi dengan saya. Langkahnya harus seperti apa nih? Yang kehilangan pekerjaan, untuk mendapatkan pekerjaan, bagaimana membuka peluang untuk diri kita sendiri, itu silakan datang ke MP, bisa diskusi dengan saya. Ya, kebetulan saya ada grup yang kehilangan pekerjaan, ada grup lowongan pekerjaan yang saya selalu di-share, karena saya juga adalah orang yang melakukan tes, psikotes dan sebagainya, rekrutmen di beberapa perusahaan. Jadi saya bisa memberikan informasi kepada yang kehilangan pekerjaan. Tetapi tetap kita harus positif, kita harus energi positif harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita harus yakini bahwa kita bisa, dan kita tidak usah takut dengan COVID ini yang tadi saya katakan, dengan pandemi ini, semuanya siang pasti akan ada malam pasti akan ada siang. Mari kita hadapi tadi dengan ada beberapa slide yang tadi saya sudah bagi, bagaimana cara menghadapi situasi ini. Sebetulnya di slide tadi itu semua sudah ada. Bagaimana kita mau resolusi, meditasi, berpikiran positif, menyerap energi positif, menambah ilmu-ilmu kita sambil di rumah juga. Kita sekarang sudah bisa, ya, yang tadi saya bilang itu ada webinar gratis untuk menambah skill-skill kita. Karena salah satunya kadang-kadang saya suka diundang menjadi pembicara juga untuk menambah skill kepada orang yang kehilangan pekerjaan atau orang yang sedang mempersiapkan pekerjaan. Itu, Mbak Mei.
Iya, terima kasih banyak Ibu. Mungkin nanti kalau bisa dibantu, bisa di-share mungkin ya Bu ya kontak untuk terkait kalau memang mau join grup loker ini karena memang ada beberapa aspirasi di kolom chat yang sudah langsung bertanya nih Bu, gimana caranya untuk gabung. Mungkin nanti kita akan share setelah ini. Tapi berhubung kita sudah sampai di penghujung waktu terkait untuk presentasi dan tanya jawabnya, Ibu Gadis Amalia, terima kasih banyak untuk waktunya. Namun setelah ini kita masih akan ada cara lagi, tapi untuk sesi ini izinkan saya untuk tutup dulu Bu, dan izinkan saya untuk tutup mungkin dengan sedikit pantun. Jadi pantunnya adalah belanja batik di Pekalongan, belanjanya bareng Bu Gadis Amalia. Tetapkan selalu protokol kesehatan dan kalau butuh konsultasi ke MP Wellness aja. Iya, betul, betul. Oke, baiklah. Terima kasih banyak. Aku kembalikan kepada hoster kece kita, Kang Wawa. Ya, baik Ibu Mei, terima kasih Ibu Gadis Amalia, luar biasa presentasi dan pemaparan materinya. Ini luar biasa banget, ini ada Q&A yang masih banyak sekali yang belum terjawab. Dan kami mohon maaf buat sahabat Medica Plaza semua yang tentunya karena keterbatasan waktu kami tidak bisa menjawab satu persatu untuk pertanyaan yang sudah dilontarkan melalui kolom Q&A ya. Dan mudah-mudahan nanti di webinar-webinar berikutnya pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan semua itu bisa kami jawab gitu ya. Nah, baik sekali lagi ini luar biasa tadi sudah diberikan kiat-kiat bagaimana kita menjaga kestabilan mental kita di musim pandemi seperti ini ya. Salah satunya tadi yang menarik perhatian saya, kita harus ternyata sering-sering ke alam terbuka ya, menghirup oksigen yang baik gitu ya. Dan kalau saya high healingnya biasanya ke mall gitu. Ternyata itu nggak tepat Bu ya. Betul, nggak tepat. Baik ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkesempatan tentunya ya untuk melakukan healing, dan tentunya webinar kali ini tentunya mudah-mudahan nantinya bisa dipraktekkan, diaplikasikan bagaimana untuk kita bisa menjaga kesehatan mental kita ya. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Gadis dan juga Ibu Melati atas presentasi yang luar biasa. Kami di sini sudah merangkum beberapa rekan yang sudah memberikan pertanyaan, dan tentunya nanti di akhir acara ya. Jadi tetap standby buat yang teman-teman yang sudah bertanya ya. Akan ada pengumuman nanti penanya terbaik ya. Jadi tetap standby, dan di sini di kolom chat satu lagi ada pertanyaan yang mungkin akan saya jawab ya, terkait dengan aplikasi. Apakah di Medica Plaza sudah ada aplikasi khusus untuk melakukan konsultasi gitu ya? Aplikasi khusus untuk melakukan konsultasi ya, jawabannya adalah saat ini untuk untuk aplikasinya jadi belum ada ya. Jadi sahabat Medica Plaza atau MP Wellness Center yang ingin berkonsultasi atau melakukan reservasi ya, bisa menghubungi nomor 0811 1912 0522 ya. Jadi untuk aplikasi khususnya kami belum ada, mudah-mudahan ke depannya akan kami adakan mungkin ya, mudah-mudahan ya. Dan sementara ini untuk reservasi ataupun untuk konsultasi nanti silakan menghubungi nomor 0811 1912 0522 ya. Oke, sudah dikirimkan juga ya di kolom chat ya. Silakan di copy paste terlebih dahulu, disimpan nomornya MP Wellness Center ya. Baik. Nah, ini rekan-rekan yang masih bersemangat, dan berikutnya ini gelaran acara berikutnya adalah presentasi dari pihak sponsor. Dalam hal ini adalah dari EBET ya. Silakan untuk Ibu Dwi. Kami persilakan waktu dan tempatnya. Oke. Halo Ibu Dwi. Silakan, sudah bisa Ibu. Oke, baik. Baik Ibu Dwi, selamat sore Ibu Dwi. Perkenalkan, nama saya Wawa. Silakan untuk bisa mempresentasikan materinya. Halo, tes dulu Bu, izin suaranya. Halo, selamat siang. Oh, selamat siang Ibu Dwi. Ya, suaranya sudah mulai terdengar sih. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada MP Indonesia untuk kesempatan yang diberikan saya. Saya mewakili dari EBET Indonesia di sini ingin mempresentasikan mengenai salah satu dari EBET, yaitu
sudah dijelaskan tadi ya, sudah dibahas panjang lebar mengenai bagaimana tahun 2022 ini ya dari segi kesehatan mental, tapi tentu saja dengan kesehatan mental yang baik, kenapa juga kesehatannya sendiri tetap baik. Makanya untuk menghadapi pandemi ini tentu saja akan sangat-sangat bermanfaat untuk mengetahui bagaimana mengetahui tes COVID-19 dengan baik dan tepat. Di sini kita tahu bahwa perjalanan penyakit COVID-19 sangat panjang. Nah, tapi yang sangat penting kita perlu tahu bahwa kita perlu mendeteksi penyakit tersebut di fase yang awal. Ya, jadi di saat-saat awal di mana mulai bekerja masuk sebelum kita menularkan ke orang lain, jadi kita akan sangat baik kalau kita mencepat. Nah, dengan deteksi cepat itu bisa dilakukan menggunakan tes cepat antigen COVID-19. By Abbott sendiri ada dua pilihan yang bisa digunakan, yaitu Pandigo atau Bioquick COVID-19 antigen. Di sini saya akan memperlihatkan khusus kepada Bioquick COVID-19 antigen, di mana ini mendeteksi tentu saja bagian terdalam dari COVID-19, yaitu ini bisa mendeteksi dengan yaitu hanya 15 menit saja. Bentuknya seperti ini, jadi untuk Bioquick akan ada dua macam, baik itu yang dengan pengambilan di nasofaringal dan satu lagi pengambilannya di nasal. Nah, tentu saja ini merupakan tes cepat COVID-19 yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional. Jadi untuk Bapak Ibu di sini, sahabat Medika Plasa yang melakukan tes cepat antigen bisa menghubungi Medika Plasa ini maupun rumah sakit atau rumah sakit untuk mendapatkan tes cepat antigen ini bedanya apa? Jadi untuk yang nasofaring tentu saja di sini saya yakin Bapak Ibu sahabat Medika Plasa sudah sangat-sangat familiar ya dengan pengambilan sirup antigen yang diambil dicolok sampai ke dalam. Nah, ini adalah yang nasofaring. Nah, sedangkan kalau untuk yang pengambilan nasal, hanya di hidung saja. Jadi melalui sekitar 2 cm. Kalau kita lihat itu akan sangat-sangat patient Ibu Dwi, friendly. untuk suaranya sedikit kurang terdengar, Bu. Mungkin boleh putus-putus ininya suaranya. Mungkin boleh untuk mikrofonnya mungkin agak dimasukkan mungkin ke masker gitu, Bu ya. Coba biar biasanya suaranya lebih baik sih kalau ya. Suara dari luar juga kasih tahu. Baik, rekan-rekan mohon menunggu untuk Ibu Dwi mungkin mempersiapkan terkait dengan audionya ya. Halo, selamat siang. Apakah sudah cukup jelas? Masih kecil sih Bu, tapi lebih baik dibanding yang tadi. Baik, mohon maaf atas kendala teknisnya. Jadi di sini sudah disebutkan bahwa saat ini pengambilannya hanya sekitar 2 cm saja. Tentu saja ini bisa menyebabkan refleks yang tidak diinginkan, yaitu seperti batuk atau bersin atau rasa yang tidak nyaman yang dialami oleh mereka yang mengambil swabnya. Jadi ini juga bisa mengganggu atau terpapar infeksi karena tenaga kesehatan melakukan prosedur tersebut. Jadi karena dia masif, jadi pasti bisa mengganggu rasa tidak nyaman bagi mereka yang kita ambil swabnya oleh tenaga kesehatan. Dan ini bisa membuat tenaga kesehatan juga lebih mudah dalam pengambilan sampelnya. Nah, di sini untuk Pandigo ataupun Bioquick ini juga memiliki keamanan dari segi tabungnya juga besar, sehingga dari segi penggunaannya nah di sini saya sudah memiliki aplikasi dan menggunakan grafika yang sangat baik. Kita sudah memiliki juga resmi evaluasi sudah dilakukan baik itu di maupun juga
memastikan bahwa sensitivitas dan spesifitasnya sangat baik dan sudah sangat memenuhi rekomendasi dari kesehatan, di mana disebutkan ini sudah memiliki resmi, kemudian juga memiliki sensitivitas dan spesifitas yang sangat baik. Nah, sekali lagi Baik, Ibu Dwi. Oke. Oke, baik. Bu Dwi, terima kasih atas pemaparannya dan ini jadi ada produk rapid test antigen ya dari Ebert ya, yang dengan ada 2 cara pengambilan Bu ya, yang satu nasal dan satu nasofaring gitu ya. Kebetulan saya di sini di Merdeka Plaza rutin ya cek antigen dan produk yang kami gunakan tentunya dari Ebert ya. Yang satu adalah yang dari nasal. Tentunya yang saya rasakan ini testimoni dari saya pribadi ya. Itu tidak sama sekali tidak ada rasa nyeri gitu ya pada saat dilakukan pengetesan dan hasilnya pun cepat. Dan ini apa namanya Bu, ketika misalkan ada yang bertanya ini kalau misalkan dicek di nasal seperti itu keakuratannya seperti apa gitu. Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Nah, gimana Ibu dari pihak Ebert sendiri menyikapi hal tersebut? Ya, terima kasih Mas. Wah, testimoninya sangat baik ya. Itu kayaknya hampir semua testimoni sudah menggunakan nasal. Jadi kalau sudah pernah menggunakan nasal, bisa sudah tidak mau lagi gitu ya diambil swab verifikasi. Nah, kalau dilihat tadi ada data-datanya juga kita menunjukkan bahwa keakuratannya itu sebenarnya sama antara yang nasal dengan yang naso. Tentu saja terkait juga bagaimana pengambilan swab tenaga kesehatannya ya. Jadi pasti dari Ebert juga memastikan selain produknya baik, kita juga memastikan tenaga kesehatannya melakukannya juga dengan baik. Jadi biasanya kita juga melakukan pelatihan-pelatihan terhadap tenaga kesehatan supaya menggunakannya juga dengan tepat. Jadi kalau dilakukan dengan tepat, dengan kualitas yang terbaik seperti itu, jadi sebenarnya akurasinya akan sama antara yang naso dengan yang nasal. Baik, terima kasih. Jadi keakuratannya nggak perlu dikhawatirkan ya, ini sudah teruji dan yang tentu keunggulannya adalah kenyamanan kami ya, saya sebagai pasien yang merasakan itu tentunya lebih nyaman jika diambil melalui nasal. Baik, untuk memperjelas rekan-rekan semua, sahabat Merdeka Plaza dan MP Wellness, saya kembali akan putarkan sekilas video dari Ebert terkait dengan alat pengetesan rapid test antigen ya. Baik, mohon ditunggu. Oke.
Baik, itulah sekilas video produk rapid test antigen Panbio dari Abbott ya. Dan tentunya tadi salah satu keunggulannya adalah patient friendly ya. Jadi nyaman digunakan ketika melakukan pengetesan antigen. Dan tentunya harapan kita semua adalah terkait dengan partisipasi kita semua sebagai masyarakat dalam lebih mengurangi ya, menekan angka penyebaran COVID-19 ya, salah satunya adalah dengan melakukan testing ya. Dan ketika misalkan rekan-rekan sudah mulai bergejala, segera lakukan testing, ketahui diri kita, status kita apakah kita menderita COVID-19 atau tidak. Tentunya dengan melakukan tes ya, salah satunya adalah tes antigen. Dan salah satu rekomendasi dari kami adalah tes antigen dari Abbott ya, yang sudah memang terpercaya dan ramah terhadap pasien. Baik, mungkin dari rekan-rekan yang ada di sini, apakah ada yang mau ditanyakan kepada tim dari Abbott? Baik, kalau tidak ada, mungkin dari Ibu Dwi ada yang mau disampaikan lagi sebagai penutup mungkin untuk kita semua. Terima kasih. Tentu saja kesempatan yang diberikan kepada kami dan seperti juga yang sudah disebutkan tadi ya, bahwa memang sangat penting di masa COVID seperti ini, walaupun kita sudah mulai kembali normal, tapi kita lihat memang kondisi dan situasi masih sangat-sangat dinamis ya. Ada kondisi ini, jadi kita tetap diperlukan kewaspadaan dan juga betul memperhatikan tidak hanya protokol kesehatan, juga vaksinasi dan tentu saja dengan testing secara berkala. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dwi Yanti atas pemaparannya. Terima kasih banyak, dan kami dari Medica Plaza dan MP Wellness Center tentunya mengucapkan sangat banyak terima kasih atas partisipasi tim Abbott untuk kegiatan webinar kami. Baik, rekan-rekan semua, sahabat Medica Plaza dan MP Wellness Center, kita tiba kepada saat yang ditunggu oleh semuanya ya. Baik, di sini setiap gelaran webinar mudah-mudahan kita selalu konsisten nih dalam mengadakan atau memberikan sebuah door prize buat rekan-rekan sebagai peserta semuanya ya. Kategorinya masih sama ya, penanya terbaik dan penjawab pertanyaan tercepat dan paling tepat ya, dan paling benar tentunya ya. Di sini saya pertama-tama akan mengumumkan terlebih dahulu untuk penanya terbaik ya. Jadi penanya terbaik di sini akan diumumkan 5 orang yang tentunya persyaratannya masih sama ya. Persyaratannya masih sama, yaitu pertama harus memfollow Instagram Medica Plaza dan MP Wellness ya, dan itu nanti dijadikan sebagai evidence ketika mengklaim hadiah ya. Nah, untuk hadiahnya nanti bisa menghubungi nomor panitia ya, 0811 1901 7613 ya. Nanti dibuktikan dengan rekan-rekan sudah memfollow dan tentunya mencocokkan dengan identitasnya ya. Oke, baik. Untuk ini sudah ditampilkan nih. Jadi jangan sampai salah memfollow ya, karena akun Medica Plaza banyak yang memalsukan nih. Nah, akun Medica Plaza yang official ini hanya yang seperti yang ditampilkan di sini ya, @medicaplaza ya, tulisannya biasa ya, Medica Plaza. Kemudian untuk MP Wellness Center adalah @mpwellness ya, double L dan double S ya, silahkan di follow ya. Nanti juga di Instagram kami biasanya memberikan info-info menarik terkait dengan kesehatan. Dan juga di Instagram kami biasa mengadakan door prize ya. Jadi silakan follow dan jangan ketinggalan informasi yang diposting di Instagram kami ya. Baik, langsung saja kita umumkan pemenang penanya terbaik yang pertama adalah akun atas nama Yunita Sari. Masih ada nggak nih? Silakan di chat Mbak Yunita Sari, hadir gitu ya. Kalau nggak ada kita akan alihkan atau kita akan tunda di hadiah atau kita simpan untuk webinar berikutnya. Oh, hadir Mbak Yunita Sari. Jangan sampai ada yang ini ya, yang rename kemudian diganti namanya. Oke. Mbak Yunita Sari, baik, terima kasih Mbak Yunita Sari tadi sudah mengajukan pertanyaan cukup baik ya.
Nanti jangan lupa hubungi panitia ya di 081119017613 ya dengan membuktikan screenshot bahwa Mbak Yunita sudah memfollow Instagram kami. Oke, baik. Untuk yang kedua ya, pemenang pertanyaan terbaik yaitu Mbak Citra Ayu ya, akun atas nama Citra Ayu. Silakan. Apakah masih hadir? Oh, raise hand ada Mbak Citra Ayu Sahputri ya. Baik, alhamdulillah. Lumayan Mbak ya. Nah ini untuk door prize-nya, untuk penanya terbaik ya, akan mendapatkan mencerdas dari kami atau bingkisan menarik dari Merdeka Plaza. Nanti untuk pengiriman dan bagaimana cara mengklaimnya silahkan menghubungi 081119017613. Ya, jadi untuk kelima penanya terbaik akan mendapat bingkisan menarik dari Merdeka Plaza dan MP Wellness Center ya. Nah ini sudah ada dikirimkan formatnya ya kepada para pemenang. Oke, nanti silakan di copy paste dulu, terlebih lagi yang nomornya ya, nomor WhatsApp-nya silakan disimpan ya. Jadi disebutkan nanti nama, nomor telepon, alamat, kemudian pemenangnya ini pemenang apa nih, disebutkan pertanyaan terbaik atau penjawab tercepat ya. Kemudian salah satu syaratnya lagi ya, salah satunya adalah memberikan bukti bahwa rekan-rekan sudah memfollow Instagram kami. Oke, pemenang penanya berikutnya ini yang ketiga ya, adalah Bapak ini mungkin ya, Rizky Pratomo. Ada? Hadir? Bapak Rizky Pratomo. Oh, hadir. Alhamdulillah ya. Ini yang pemenang ketiga ya. Mas Rizky Pratomo, silakan nanti menghubungi tim panitia. Selamat ya Mas Rizky ya. Mudah-mudahan bingkisannya berguna buat Mas Rizky. Kemudian berikutnya ini yang keempat ya. Yang keempat sebentar. Yang keempat adalah Ibu atau Mbak nih, Wuri. Ada? Masih ada? Hadir? Mbak Wuri? Wuri Handayani? Ada ya? Oh iya, masih ada nih di attendance ya. Baik Mbak Wuri, boleh dikonfirmasi, takutnya nanti Mbak Wurinya lagi kemana gitu ya, jadi nggak tahu kalau beliau. Mbak Wuri? Oke, Mbak Wuri nanti silakan untuk menghubungi nomor 081119017613 ya. Nanti mungkin untuk tim panitia boleh dituliskan kembali ya untuk pemenang yang tadi mendapatkan hadiah sebagai penanya terbaik ya. Oke, kemudian berikutnya ini yang terakhir yang kelima ya, adalah akun atas nama Najla Azarin. Ada? Najla Azarin. Oke, ini ada nih yang resin kayaknya. Nah, hadir ya. Oke, selamat Mbak Najla ya. Nanti silakan klaim hadiahnya di 081119017613 ya. Baik. Nah, ini selamat ya buat rekan-rekan atau sahabat Merdeka Plaza semua yang dapat hadiah untuk penanya terbaik. Nah, ini sebelum berakhir sampai di sini masih ada door prize yang menarik nih dari kami nih ya. Ada 500.000 total voucher GoPay ya untuk 5 orang pemenang ya. Jadi satu orang masing-masing mendapatkan Rp100.000. Lumayan nih weekend gini untuk beli martabak ya. Malam minggu makan martabak sama keluarganya ya. Lumayan ya. Oke. Baik. Nah, ini pemanasan dulu nih. Yang sudah siap mana nih suaranya? Boleh diketik di chatnya dong. Yang sudah siap untuk menjawab kuisnya. Oh, Pak Ahmad. Ini Pak Ahmad saya tahu yang kemarin ngechat nggak dapat hadiah katanya. Oke, semoga dapat ya sekarang ya. Oke, udah siap katanya. Oke, martabak naon. Pak Amiruddin. Oke, baik. Oke, yang lainnya sudah siap nih. Udah 62 orang. Silakan nanti beradu cepat dan yang paling benar ya, tidak hanya cepat tapi benar ya dalam menjawab pertanyaan. Pertanyaannya seputar dengan apa yang tadi dibahas oleh Ibu Gadis ya. Dijawabnya di kolom chat ya Kang Wa. Gimana? Dijawabnya di kolom chat ya. Oh iya, betul. Nah, nanti untuk menjawabnya di kolom chat ya, bukan di Q&A. Kalau Q&A untuk nanya, kalau di kolom chat nanti untuk menjawab ya. Nanti silakan paling cepat, paling tepat itu yang akan memenangkan hadiahnya. Dan tentunya kami yang selaku panitia akan memilih nantinya siapa yang paling tepat dan paling tepat ya. Baik, pertanyaan pertama. Oke, ini untuk latihan dulu nih. Siapakah nama lengkap host? Ada yang jawab nggak? Wah, ini nggak jadi ya saya ngasih hadiah. Nggak ada yang tahu kan.
Oke, baik Pak Wawa. Nggak, itu untuk pemanasan ya, untuk latihan jempolnya biar stretching dulu lah ya. Oke. Nah, pertanyaan pertama ini terkait dengan, oh bukan, Ibu Mei itu sebagai moderator. Nah, Kang Wawa Sunda Empire. Oke. Nah, oke, pertanyaan pertama langsung ya, kita siap ya. Untuk pertanyaan pertama terkait dengan webinar atau materi webinar kali ini adalah sebutkan hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk kesehatan mental. Wow. Sebutkan hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk kesehatan mental. Oke, sudah ada pemenangnya ya, dari panitia sudah ada menemukan pemenangnya, yaitu Ibu atau Mbak Siti Huriah. Selamat Mbak Siti Huriah ya. Oke, jadi ini adalah jawabannya ya, meditasi, tidur yang cukup, pendekatan diri dengan alam, terhubung dengan orang yang dikasihi ya. Itu jawaban yang paling tepat dan paling lengkap ya. Ibu Siti Huriah. Selamat 100.000 menanti ya. Oke, jangan lupa follow Instagramnya Medica Plaza dan MP Wellness Center ya sebagai persyaratannya. Tidak perlu menggunakan KTP dan kartu keluarga, cukup follow Instagram saja ya. Oke. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Oke, sip. Oke, lanjut ya, standby untuk jempolnya ya. Baik. Kita lanjutkan bagaimana ya kiat-kiat untuk mengatasi kecemasan sesuai dengan materi tadi nih. Yang menyimak pasti tahu. Wow. Wah, langsung banyak yang jawab. Oke, sudah ada pemenangnya ya. Pemenangnya adalah Mbak Hana. Mbak Hana dengan menjawab mana ini jawabannya? Oke, ya Mbak Hana sudah menjadi pemenangnya ya. Hana, ada ya Mbak Hana? Oke, baik ya. Jadi membuat resolusi bersikap baik, tidur cukup, semangat, energi positif ya, menetapkan prioritas dan mendekatkan diri dengan alam ya atau dengan orang tercinta. Oke, baik. Selamat Mbak Hana ya untuk jawabannya dan mendapatkan voucher GoPay senilai Rp100.000. Baik, biar tambah semangat lagi. Siapa yang masih semangat? Kita lanjut lagi. Kalau udah nggak semangat, saya cukupkan nih. Mana yang ngejawab nih? Kayaknya tadi lupa-lupa nih isi webinarnya ya. Kita lanjutkan? Siap? Oke. Baik, kita akan lanjutkan lagi ke soal nomor 3. Ini soalnya jangan yang terlalu tegang lah, yang mudah-mudah aja ya. Yang mengaku sahabat MP Wellness dan Medica Plaza pasti harusnya tahu ya jawabannya. Oke, disebutkan secara tepat ya dan lengkap di mana lokasi MP Wellness. Wih, coba ini jawabannya ada jawaban template ya, Mas Nyoman. Ini udah mempersiapkan nih, saya yakin nih. Gimana? Apakah ini kita baik? Oke, dari panitia barusan sudah berdiskusi ya panjang lebar untuk menentukan pemenangnya ya. Ini jatuh pemenangnya kepada Mbak Adela Nurrizkika. Oke, Mbak Adela, selamat ya. Jadi MP Wellness Center itu dan Medica Plaza ya, kliniknya Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan ya. Dan selamat ya Mbak Adela. Nanti silakan diklaim hadiahnya ya, mendapatkan 100.000 voucher GoPay ya. Baik. Oke, sahabat MP Wellness, kita lanjutkan kembali ya untuk pertanyaan keempat. Oke, ini yang menang dari tadi belum ada. Oh, laki-laki sudah ada ya. Oke, silakan yang lainnya boleh bersiap. Mungkin yang tadi kurang cepat, kurang tepat jawabannya, mungkin harus sambil posisinya yang lebih nyaman gitu ya, biar ngetiknya lebih cepat gitu. Oke, berikutnya.
Oke. Pertanyaan berikutnya. Apakah tema webinar pertama di webinar series Toward 2022? Webinar pertama ya, ini bukan yang ini sekarang. Oh iya Mas Adi. Baik, nah ini panitia sudah memutuskan pemenangnya ya, sudah ada pemenangnya. Oke ya. Jadi yang menang adalah akun yang bernama Chandra. Mas atau Mbak nih? Soalnya Chandra itu bisa Mas, bisa Mbak ya. Oke, Chandra selamat ya. Fit Diet 2022 ya jawabannya. Oke. Mbak Chandra atau Mas Chandra ini nanti silakan menghubungi nomor yang ada di kolom chat ya untuk klaim hadiahnya. Oke, jangan patah semangat dulu dong gitu. Mas Nyoman nih kayaknya merengut gitu ya. Kayak kenapa ini? Udah 2 kali menang juga nih Mas Nyoman nih. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir untuk rekan-rekan semuanya ya. Pertanyaan terakhir adalah Oke, sebutkan 2 produk Ebert yang tadi dipresentasikan oleh Ibu Dwi. Kapsul kesuburan itu nggak ada. Oke, nah oke, pemenangnya kami putuskan adalah Mbak Nazla ya. Jadi ada Panbio dan BioQuick ya, yang nasofaringnya dan nasal. Oke. Jadi Mbak Najla ini hari ini dapat 2 hadiah ya Mbak Najla ya. Ini Najla ini yang punya bittersweet bukan ya? Bukan. Oke. Itu ya, jadi 2 produk dari Ebert yang tadi dipresentasikan ya. Selamat bagi para pemenang. Nah, nanti kami akan sertakan ini nomor telepon yang bisa dihubungi 0811 1901 7613 ya, dengan mengirimkan bukti screenshot yang sudah memfollow MP Wellness dan Medica Plaza ya. Jangan lupa juga share ya keseruan webinar bersama kami di Instagramnya masing-masing, dan jangan lupa tag atau mention MP Wellness atau Medica Plaza ya. Oke, selamat bagi para pemenang. Bagi yang belum menang jangan khawatir nih, besok kedepannya kita akan mengadakan webinar kembali. Webinarnya apa? Nah, ini boleh ditampilkan dulu tim panitia untuk webinar berikutnya. Webinar berikutnya tentunya kita akan mengusung topik yang menarik ya buat rekan-rekan semua. Dan ini kita selenggarakan secara gratis ya. Dan tinggal rekan-rekan lihat saja infonya di Instagram kami ya. Nah, ini webinar Towards 2022 masih bersama Ebert dan Sismek ya, MP Wellness Center terkait dengan dental care. Ya, judulnya adalah implan gigi ya. Bagi rekan-rekan yang mungkin belum tahu apa sih implan gigi, seperti apa prosedurnya, bagaimana keuntungannya buat kita, atau siapa yang mungkin yang membutuhkan implan gigi. Nah, nanti sahabat MP Wellness dan Medica Plaza silahkan bergabung kembali di webinar kami pada tanggal 11 Februari 2022 di jam dan tetap masih menggunakan Zoom meeting ya. Nanti untuk linknya akan di-share buat rekan-rekan yang sudah melakukan pendaftaran ya. Bagaimana cara mendaftarnya? Silakan nanti follow Instagram Medica Plaza dan MP Wellness Center. Di situ nanti akan ada tata cara untuk pendaftarannya seperti apa ya. Dan tentunya
di gelaran webinar berikutnya pun kami menyiapkan door prize dan hadiah lagi ya. Jadi buat rekan-rekan yang hari ini belum beruntung, silahkan ikuti webinar kami ya terkait dengan dental care, implan gigi bersama Dokter Gigi Muhammad Rian, spesialis perio ya. Jadi silahkan standby dah dimulai ditandai di alarmnya ya di tanggal 11. Jangan buat janji di jam 1 sampai jam 4 sore ya. Oke, pastikan rekan-rekan semua mengikuti webinar kami. Dan tentunya kami sangat persilahkan untuk share info ini kepada keluarga, sahabat, atau teman terdekatnya. Biar semakin banyak yang gabung dan semakin banyak juga keseruan kita pada saat webinar. Oke, baik. Itu saja mungkin kegiatan kita untuk webinar kali ini. Kami sebagai panitia dan tentunya dari pihak Medica Plaza dan MP Wellness Center mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua, sahabat Medica Plaza dan MP Wellness atas kehadirannya dan partisipasi di webinar kami. Terima kasih dan selamat sore dari kita, sahabat Medica Plaza semua. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat Ibu. Ya. Izin live saya. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Ibu ya. Sama-sama Kang Wawa. Ya, mudah-mudahan besok lusa kita bisa ketemu. Amin, amin Ibu. Ya, ya. Saya izin live ya. Iya, ya Ibu. Terima kasih banyak. Ya. Ini silakan di copy paste dulu yang di chat ya, teman-teman semuanya, sebelum kami live webinarnya.